Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Kali ini saya akan memberikan sebuah contoh, sebuah kuis. Seperti ini kuisnya. Wow, kelihatan sangat menyenangkan kan jika misalkan siswa kita mendapatkan kuis seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Yuk, kita ikuti dalam tutorial Diklat Samisanov, yaitu dengan judul apa itu? Ya, judulnya adalah bikin kuis kreatif dengan WordWall. Ya, jadi WordWall itu apa sih sebenarnya? Jadi WordWall itu adalah merupakan sebuah aplikasi web untuk membuat permainan kuis interaktif yang bisa digunakan dalam pembelajaran di kelas secara online. WordWall ini hampir sama dengan Quizizz dan Kahoot karena merupakan media pendidikan semacam kelas online berbasis permainan dan pertandingan. Tapi WordWall ini banyak sekali pilihan-pilihannya atau macam-macam kuisnya. Nah, jadi nanti tujuan dari diklat kali ini adalah tiap peserta bisa membuat akun WordWall. Kemudian, peserta bisa membuat minimal 2 kuis dari WordWall karena ada keterbatasan ya nanti ya. Kalau kita menggunakan akun free itu cuma 5 kali membuat kuis. Tapi kalau akun premium bisa banyak. Kita minimal bikin 2 kuis ya. Peserta diklat bisa mempraktekkan salah satu kuisnya untuk dibuat dalam pembelajaran kepada siswa. Dan yang terakhir adalah apa? Menumbuhkan jiwa kreatif peserta dalam membuat berbagai kuis melalui WordWall. Baik, sebelum saya menuju ke tutorial, tugas diklat ini nanti adalah membuat 2 kuis, kemudian mencoba salah satu kuis pada siswa melalui pembelajaran online, kemudian mengumpulkan 2 link kuis yang telah dibuat ke form pengumpulan tugas, dan mengumpulkan 1 link olahan nilai siswa mengerjakan kuis dengan WordWall. Baik, sekarang kita menuju ke fitur-fitur dari WordWall. Apa saja fitur-fiturnya? Jadi nanti aplikasi atau web ini itu sebagian besar sudah ada template yang tersedia yang versinya itu sangat interaktif dan bisa dicetak ya. Terus kemudian menggunakan template klasik yang familiar seperti kuis crossword, messages atau airplane, dan ada alat manajemen kelas seperti rencana tempat duduk. Kemudian fitur WordWall ini dapat kita bisa cepat mengubah template-nya secara cepat, tinggal klik gitu aja, sehingga kalau misalkan bosan pakai template yang warna hijau ganti warna biru atau mungkin berganti kuis hanya dengan klik saja. Kemudian dapat mengedit konten template dengan mudah, menyesuaikan materi yang sesuai dengan kelas dan gaya mengajar. Yang terakhir adalah opsi tema, mengubah tampilan dan nuansa dengan grafik, font, dan suara yang berbeda. Jadi kalau saya mengatakan aplikasi web ini membuat kuis ini itu sangat lengkap ya, sangat lengkap sekali kalau menurut saya. Nah, sekarang mari kita memulai WordWall. Yang pertama adalah silakan masuk ke web ini ya, ke https://wordwall.net ya. Nanti tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah tampilan pertama. Jika kita belum punya akun, maka kita harus sign up ya, klik daftar. Kalau misalkan kita sudah punya akun, kita bisa langsung login atau masuk seperti itu. Nah, pertama kali kita akan bikin akun WordWall dulu. Seperti apa langkah-langkahnya? Silakan dibuka dulu tadi ya, masuk ke WordWall, kemudian klik daftar. Nanti Bapak Ibu akan menjumpai seperti ini ya. Kemudian silakan ini di WordWall ini itu bisa langsung kita masuk menggunakan akun Google kita biar cepat gak ribet gitu ya. Silakan masuk, kemudian sign in with Google atau akun Google kita. Kemudian silakan pilih login menggunakan akun atau Google yang mana seperti itu. Terus setelah kita masuk, nanti kita akan menjumpai tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini tanda kalau kita sudah masuk ya. Jadi nanti bisa langsung dicek di emailnya juga bisa ada. Ini adalah tampilan awal dari WordWall ya. Jadi tampilannya masih kosong, kita belum bikin apa-apa ya. Maka langkah yang pertama adalah kita klik ini buat aktivitas. Baik, akan saya contohkan langsung Bapak Ibu. Saya akan masuk ke wordwall.net.
Nah, ini ya. Nah, ini adalah tampilan virtual. Ya, pakai bahasa Inggris aja nggak apa-apa. Ya, tampilan virtual seperti ini. Saya sudah memiliki akun ya. Ini akun saya Aris2. Nah, my activity ini berarti apa? Saya pernah membuat satu kali quiz ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti bikin quiz nanti akan muncul di sini activity-nya. Jadi apa namanya bikin kuisnya sudah berapa kali. Nah, terus kemudian kita kalau mau memulainya ini Bapak Ibu, create activity. Ya, ada sedikit info ya. Jadi Wordwall ini adalah sebuah website dengan fasilitas gratis, ada yang premium ya. Banyak sekali kuis-kuisnya Bapak Ibu di sini. Kalau ini dalam bahasa Indonesia ya, ini karena website sudah terjemah bahasa Indonesia ya. Ada menjodohkan, ada kesesuaian, ulangan, roda acak, jenis kelompok ya. Itu kalau saya hitung ada 1 2 3 dikali 2 3 4 5 6. Ada 18 itu tipe quiz yang interaksi. Kemudian juga ada yang namanya template pro. Ini ada banyak Bapak Ibu. Ini quiz-quiz kalau Bapak Ibu pakai yang namanya yang pro, apa namanya betul yang pro dengan berlangganan, itu banyak sekali lebih bagus di sini ya. Seperti itu. Nah, kita pakai yang free saja Bapak Ibu. Nah, itu. Terus ada lagi info yang harus saya sampaikan bahwa ini ya. Jadi akun free itu hanya bisa untuk bikin 5 kuis. Agar Bapak Ibu nanti bisa bikin kuis terus dengan akun free, maka Bapak Ibu harus bikin memasukkan email baru ya, email baru biar nanti bisa bikin kuis yang ke-6, ke-7 dan seterusnya. Atau mungkin Bapak Ibu harus mendaftarkan akunnya sehingga menjadi premium atau berbayar. Itu nanti selain bisa lebih dari 5, Bapak Ibu juga bisa mengakses yang ini template pro ini keren-keren Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan untuk diklat kali ini kita akan yang pakai akun free, jadi kita akan membuat 2 kuis saja dari 18 template kuis yang free yang ada kali ini. Baik, kita akan mencoba untuk langkah yang pertama. Setelah kita berhasil bikin akun, maka langkah yang pertama kita adalah membuat satu kuis ya. Yang pertama adalah sudah tadi create activity atau buat aktivitas. Kemudian kita pilih salah satu kuis di sini. Anggap aja ini Bapak Ibu ya. Klik. Ya, kita akan bikin yang menjodohkan. Nah, di sini ada beberapa menu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi ini judul kegiatannya adalah judul kuisnya. Mari kita isi dulu. Misalkan menjodohkan tokoh sejarah. Nah, misalkan seperti itu ya. Terus kemudian ini untuk diklat, usahakan judulnya itu sesuai dengan mapelnya. Kalau misalkan kimia ya kimia, sejarah ya sejarah, seperti itu. Kemudian ini adalah kata kunci atau mungkin clue, sedangkan ini adalah sesuatu yang dijodohkan tadi Bapak Ibu. Jadi misalkan sini saya kasih yang namanya gambar. Saya bisa ngambil dari internet seperti ini lewat Bing ya, atau kita unggah langsung seperti ini. Klik. Ya. Saya masuk ke yang sudah saya bikin tadi, saya kumpulkan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini ya contoh misalkan. Ini foto Ki Hajar Dewantara. Terus kemudian ini saya kasih soal. Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, misalkan seperti itu ya. Kemudian untuk bagi yang mapel lain selain mungkin sejarah ya, ini sudah ada Bapak Ibu. Kita ada yang namanya apa istilahnya itu, seperti bikin pangkat 2 atau mungkin simbol dan sebagainya sudah ada di sini. Bagi yang pelajaran selain yang kalau sejarah kan gampang ya, tinggal gini saja. Tapi kalau matematika, kimia, fisika itu pasti butuh ini ya. Silakan dipakai nggak apa-apa. Terus untuk menambah soal yang kedua ini Bapak Ibu, klik tambahkan item, klik. Nah, kita ambil lagi, kita mengunggah lagi ini ya, misalkan tokoh pahlawan dari Surabaya gitu ya, dalam pertempuran Surabaya. Nah,
lagi, kita bikin 5 saja Bapak Ibu ya. Unggah. Kemudian ini Jutnya Din ya. Pahlawan dari Aceh. Kemudian kita tambah lagi itemnya. Ya, kita ambil Kartini. Pengarang buku habis gelap, terbitlah terang. Terakhir nomor 5. Ya, ini ya. Bapak Proklamator. Nah, nanti diharapkan siswa itu bisa menjodohkan antara gambar dengan pernyataan, yaitu ya menjodohkan tokoh sejarah seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ini ada juga Bapak Ibu ya, ini untuk mengatur mungkin urutannya ya. Misalnya kita mau merubah ini ke bawah atau mungkin ditukar dan sebagainya, itu bisa kita seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini misalkan nomor 5 ditaruh nomor 1 seperti ini boleh ya. Terus kalau mau mengcopy juga bisa, atau mungkin nggak perlu kita hapus juga bisa. Ini pakai yang lambang apa namanya sampah ini. Nah, setelah selesai seperti ini, kita langsung klik selesai. Nah, maka kuis yang kita bikin sudah siap. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa mengatur optionnya Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kita bisa mengatur optionnya. Ini ada tema ya. Tema kalau kita lihat di sini masih sederhana ya. Kalau kita lihat contoh ya ini ya. Nah, ini kan masih seperti ini Bapak Ibu ya. Masih jelek ya. Masih warnanya hitam putih gitu ya. Kita bisa mengaturnya di sini. Misalkan pakai awan. Coba kita lihat hasilnya kayak apa. Nah, contoh seperti itu ya. Atau mungkin pakai yang warna agak ini menyeramkan misalkan ya. Wow. Ya. Tapi ya kuisnya sama, sama aja kuisnya seperti itu. Ya itu Bapak Ibu ya, itu untuk mengatur temanya. Terus kemudian ini kita bisa mengatur juga untuk timernya ya. Apakah kita ada waktu untuk countdown ini ya, seperti ini ya. Ini kan berjalan terus waktunya. Nah, kalau enggak ya kita timernya tidak. Kalau menghitung ya menghitung atau menghitung mundur. Misalkan dia harus mengerjakan dalam waktu 2 menit seperti itu. Jadi ini diatur di timer. Kemudian acak ini maksudnya apa? Ini mengacak letaknya Bapak Ibu ya. Apakah selalu letak yang sama atau selalu berbeda setiap permainan, kita acak saja. Kemudian akhir permainan perlihatkan jawaban. Kalau misalkan untuk latihan boleh ya, perlihatkan saja nggak apa-apa. Terus kemudian ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah untuk papan peringkat. Jadi nanti setelah link itu di-share ke siswa, siswa yang mengerjakan itu akan terlihat di sini nama-namanya. Nah, itu kita bisa mengatur juga ya. Kita juga bisa mengatur di sini untuk peringkat dan sebagainya. Ini bisa lihat di sini ya Bapak Ibu ya, papan peringkat. Diaktifkan? Ya, diaktifkan. Ukurannya apakah 10 besar atau semuanya? Ya, mungkin 40 ya. Kalau kebetulan kelas kita isinya 36 siswa, ya 40. Jadi biar nanti kelihatan semua siswanya, urutannya, dan sebagainya. Siapa yang sudah kerjakan, nilainya berapa, ada di situ. Terus kemudian, apakah dia bisa mengerjakan 2 kali? Gitu ya. Ini nggak usah ya. Jadi biarkan 1 kali aja. Tampilkan skor terbaik untuk setiap nama. Kemudian hapus setelah 1 tahun. Maksudnya ini adalah kuis ini akan dihapus otomatis oleh oleh webnya jika kita membiarkan sampai apakah nggak pernah atau 1 tahun atau 1 bulan, terserah Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya baik, ini kita sudah selesai mengaturnya. Kita template-nya biar nggak serem-serem pakai yang warna aja. Warna sudah pernah ya. Yang awan aja. Nah, jika sudah, kita klik terapkan ke aktivitas. Nah, jadi ini Bapak Ibu sudah siap, ini sudah ready.
Ini juga sudah ready. Hitung mundur ya 5 menit. Kemudian selanjutnya kita membagikan ya. Kita bisa ini Bapak Ibu, ini bisa membagikan dengan cara ini. Kalau misalnya ini ada edit konten, itu isinya dirubah, atau kita ingin mengembed ya. Ini menanamkan maksudnya mengembed ya. Jadi nanti ini kita bisa copy, dimasukkan ke blog ya. Ke blog kita bisa ya, seperti itu. Terus kalau ini kita lihat di sini apa? Ganti nama. Maksudnya ganti nama ini judulnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan men-share dengan cara klik bagikan. Klik. Nah, ada dua cara untuk membagikannya. Yang pertama adalah membagikan kepada sesama guru. Maksudnya nanti guru itu bisa mengedit Bapak Ibu ya dari tampilan ini. Kita cek aja ya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi nanti misalkan contoh ini ya. Usianya berapa dan sebagainya. Kemudian dia nambahkan subjek, tambahkan topik ya. Tapi kalau enggak ya enggak usah. Kita langsung terbitkan saja kepada siswa kita. Seperti ini. Klik terapkan tugas. Kemudian ini ya judul hasilnya nanti ini ya result 3. Kemudian registrasi apakah dia perlu memasukkan nama atau tidak. Nah, kita perlu masukkan nama ya. Maka dia wajib nanti memasukkan nama. Kemudian nanti ini akan berakhir pada tanggal berapa ya. Kalau misalkan tidak ya sudah tidak ada. Tapi kalau misalkan oh besok harus dikumpulkan gitu ya, kita atur di sini jamnya, tanggalnya dan sebagainya. Oke, untuk uji coba nggak usah aja. Terus untuk akhir permainan, apakah nanti dia akan bisa melihat jawaban atau papan peringkat? Ya kita centang aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Terus mulai lagi ini maksudnya adalah apakah dia nanti bisa mengulang? Nah itu ya. Jadi kita bisa pilih tidak saja, cukup sekali saja seperti itu. Ya, itu. Baik, kita coba centang aja semua, terus kemudian kita klik mulai atau start. Nah, ini Bapak Ibu yang kita share kepada siswa. Kita salin, kemudian kita bagikan kepada siswa. Nah, anggap saja ini siswa membuka gitu ya. Nah, ini dia buka, maka dia langsung mengerjakan kuisnya. Ini ya contoh, menjodohkan tokoh sejarah, dia harus memasukkan namanya dulu. Ini Aris, kemudian klik mulai. Nah, dia akan masuk ke apa namanya? Ke kuisnya. Nah, ini ya. Terus dia mengerjakan. Klik. Tokoh pahlawan pertempuran Surabaya. Oh iya. Pengarang buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Oke. Bapak Pendidikan Indonesia. Oke. Bapak Proklamator. Oke. Pahlawan dari Aceh. Masuk. Submit answer. Nah, tahu kan jawabannya benar? Kemudian dia mendapatkan nilai. Berapa nilainya? Skornya 5 dari 5. Berarti dia benar semua. Waktunya hanya 19 detik. Wow, keren. Kemudian dia bisa melihat posisinya di mana. Leaderboard diklik seperti itu. Dilihat. Oh, Aris nomor 1. Itu ya Bapak Ibu. Keren ya. Ya, itu Bapak Ibu. Hari ini kita sudah belajar membuat kuis ya sederhana menggunakan Wordwall. Semoga di diklat ini Bapak Ibu bisa mengembangkan kuis-kuis yang lainnya. Oke, ketemu di tutorial selanjutnya dengan kuis yang berbeda. Tetap di mana? Di channel Aris Eka Prasetya Official.